Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak di materi peraturan nomor GU. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Lancar puasanya, Nak? Alhamdulillah, bolong sekali. Masya Allah, itu kenapa bisa bolong gitu? Lupa sahur, Pak. Harus tahan harusnya. Iya, Pak. Dan basi-basi lagi. Sebelumnya Bapak ingin mengabsen terlebih dahulu. Yuni Prasetyo, apakah hadir? Yoi, hadir. Pras, hadir? Pras, Alpa, apakah Pak. hadir? Oh, Alpa. Kunce hadir, Kunce? Hadir. Muhammad Rapli hadir? Hadir, Pak. Gandhi hadir? Yeah. Surya Tama hadir? Kehujanan, Pak. Jadi cuma 2 orang tidak masuk hari ini. Ya sudah, kita kembali ke materi hari ini. Tolong share screen. Izin, Pak. Mungkin Bapak lupa berdoa dulu sebelum melakukan pelajaran pada hari ini. Saya sudah mengingatkan arah. Itu Ya, tolong ini berisik sekali. tolong Pak, saya ingin memimpin doa dulu untuk pelajaran pada hari ini, Pak. Masya Allah. Ya, sebelum memulai pada pelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, terima Silakan, kasih kepada tolong mahasiswa di share screen ya. Materi kita hari ini. Apakah sudah muncul, Pak? Muncul, tapi di agak layarnya. Nah, gitu. Ya, Bapak akan menjelaskan sepak takraw dengan materi peraturan nomor GU. Di sini ada yang tahu pengertian sepak takraw? Halo, Tidak Nak? tahu, Pak. Tidak tahu. Baca di Google, Nak. Baiklah, di sini akan Bapak menjelaskan apa itu sepak takraw. Sepak takraw, permainan sepak takraw adalah salah satu olahraga yang dilakukan dengan cara mengandalkan kaki dan juga kepala. Permainan bola yang sempat terkenal di tahun 90-an ini kurang begitu diminati, mengingat untuk saat ini banyak cabang olahraga yang lebih menarik. Salah satu faktornya karena memang sistem pertandingan sepak takraw yang cukup sulit untuk dimainkan dibandingkan dengan jenis olahraga dari cabang lain, sehingga hanya pemain berbakat yang mampu melakukannya dengan baik. Ditambah lagi dengan adanya peraturan sepak takraw terbaru yang bisa saja terus berubah sehingga menjadikan permainan ini pun jarang diekspos. Seperti diketahui bersama bahwa dalam melakukan olahraga sepak takraw ini harus mempunyai keahlian khusus di bagian kaki dan kepala agar bisa menguasai permainan. Memang beberapa orang memainkan olahraga sepak takraw dengan alasan hobi. Akan tetapi ada pula yang menekuninya agar bisa menjadi atlet sepak takraw profesional. Karena banyak diselenggarakan turnamen untuk olahraga sepak takraw, baik untuk tingkat daerah, nasional hingga internasional.
Permainan bola ini memiliki induk organisasi sepak takraw di dunia, yaitu ISTF atau International Sepak Takraw Federation. Dan untuk di tingkat nasional sendiri ada PSTI, Persatuan Sepak Takraw Indonesia. Untuk Anda yang belum mengetahui lebih jauh tentang olahraga satu ini, tolong simak terlebih dahulu beberapa peraturan permainan sepak takraw di materi ini. Ya, di sini apakah ada mahasiswa Bapak yang ingin menjadi atlet sepak takraw? Saya, Pak. Wah, Masya Allah. Semoga terkabul ya anak Rapli. Jadi atlet profesional. Terima kasih, Pak, atas doanya, Pak. Amin, amin. Semoga terkabul. Apakah ada lagi yang ingin menjadi atlet sepak takraw? Nak Gandhi? Kami ini Bapak perhatikan tidak ada kepacaan. Nak Gandhi, apakah sudah tidur? Nak Gandhi, ternyata tidur Nak Gandhi ini. Dia ini tidak sungguh-sungguh untuk kuliah. Ya udah, kita lanjut aja ke slide selanjutnya. Di sini ada yang bisa membantu Bapak membacakan? Saya, Pak. Ya, silakan Nak Rapli. Kamu ini aktif ya, Nak? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Lapangan menjadi salah satu media penting yang umumnya dibutuhkan oleh hampir semua cabang olahraga. Mulanya sepak takraw ini memang tidak mempunyai lapangan tertentu karena dulu permainan ini dimainkan dengan membuat bentuk lingkaran manusia lalu mengumpannya satu sama lain. Saat permainan ini masuk ke Malaysia dan waktu tersebut olahraga bulu tangkis sedang populer, maka dijadikanlah lapangan bulu tangkis tersebut menjadi lapangan untuk bermain sepak takraw, yaitu satu, ukuran lapangan sepak takraw yang ideal yaitu mempunyai panjang 13,40 meter dan lebar 6,10 meter. 2. Mempunyai tinggi atap rumah ruangan 8 meter. 3. Pada keempat sisi lapangan harus terbebas dari hambatan kurang lebih 3 meter yang ditandai dengan garis pinggir dengan menggunakan cat yang lebarnya 3 cm. 4. Posisi titik tengah lingkaran berjarak 4,25 meter yang diukur dari garis tengah lapangan. 2,4 meter yang diukur dari garis belakang, 3,05 meter yang diukur dari garis samping, dan radius lingkaran 30 cm yang diukur pada sebelah dalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih kepada Nak Rapli. Di sini apakah ada yang ingin ditanyakan masalah lapangan? Siap, tidak ada, Pak. Oh, Pak Ardi sudah mengerti semua ya, Alhamdulillah. Baiklah, kembali ke materi selanjutnya yaitu tiang. Apakah ada lagi yang ingin membantu Bapak untuk membacakannya? Nak Saya, Dini Pak. tolong dibacakan. Oh, itu siapa? Lia Monica. Silakan dibaca. Siapa Lia, Pak? Anya, Pak. Aku kira kamu Lia, soalnya mirip. Lia mana, Pak? Yo? Tolong Halo, Bapak. dibaca. Ya, Jika Pak. berkenan. Tiang. Peraturan permainan sepak takraw lainnya yang juga perlu Anda tahu berkaitan dengan tiang. Hal ini sangat penting karena tiang akan sangat berpengaruh pada jalannya pertandingan. Aturan untuk tiang permainan takraw adalah sebagai berikut. Ukuran lapangan sepak takraw yang ideal yaitu mempunyai panjang 13,40 meter dan lebar 6,10 meter. 1. Untuk tinggi net putra yaitu 2,55 meter di pinggir dan minimal 1,52 meter di tengah. 2. Untuk tinggi net putri yaitu 1,45 meter dan minimal 1,42 meter di tengah. 3. Kedudukan tiang net yaitu 30 cm yang diukur dari garis pinggir. Sudah, Pak. Ya, terima kasih kepada Nak Anya. Semoga berkah. Amin. Amin. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan sendiri, yaitu net. Untuk net yang dipakai yaitu terbuat dari tali.
tali nilon maupun benang dengan lubang 6 sampai 8 cm. Panjang netnya tidak lebih dari 6,11 dan lebarnya 70 cm. Pada kedua ujung net ditandai dengan pita berukuran 5 cm yang ditarik dan diikatkan pada tiang. Sampai di sini apakah ada yang ditanyakan anak-anak? Alhamdulillah tidak ada, Pak. Nampaknya kalian sudah mengerti semua ya sampai sini. Baiklah, kita akan melanjutkan di materi selanjutnya yaitu bola. Tolong Nak Juni Prasetyo, tolong dibacakan. Kamu ini dari tadi nggak aktif. Tolong dibaca biar kamu aktif. Siap, Pak, siap. Bola. Karena merupakan permainan yang menggunakan bola, maka peraturan permainan sepak takraw selanjutnya ialah mengatur tentang bola yang boleh untuk digunakan. Bola untuk bermain takraw juga berbeda dengan bola kebanyakan. Untuk lebih lengkapnya adalah sebagai berikut. 1. Bola berbentuk bulat yang terbuat dari rotan maupun plastik. Yang kedua, untuk beratnya kurang lebih 170 sampai 180 gram untuk putra. Dan untuk putrinya 150 sampai 160. Yang ketiga, keliling lingkaran bola yaitu 42 sampai 44 cm untuk putra dan putri 43 sampai 45 dengan strains atau nyaman yang terdiri dari 9 sampai 11 dan 12 lubang. Sudah, Pak? Terima kasih Nak Juni. Ya, ke materi selanjutnya yaitu pemain. Kepada Nak Gandhi tolong dibacakan. Mungkin saja Nak Gandhi ini sudah bangun dari tidurnya. Halo Nak Gandhi. Ya Pak, siap Pak. Sudah bangun Nak Gandhi? 1 pemain. Nah, di ini. 1 pemain. Dimainkan oleh 2 regu di mana setiap regu terdiri dari 3 pemain yang mempunyai 2 pemain cadangan. 2. Pada setiap satu tim terdiri dari 3 regu dan 1 regu cadangan. Sehingga jumlah pemain pada setiap tim yang terdiri minimal 9 orang dan maksimal terdiri dari 12 orang. 3. Pemain pada posisi belakang akan melakukan sepak awal atau set piece yang biasa disebut tekong. 4. Kedua pemain yang berada di depan disebut dengan apit. 5. Ketika permainan dimulai, para pemain diperbolehkan untuk berganti posisi. Misalnya apit bisa menjadi tekong maupun sebaliknya. Sudah, Pak? Ya, terima kasih Nak Gandhi. Ya, sampai saat ini apakah ada yang ditanyakan tentang materi kita hari ini? Ya, siap. Saya akan izin melanjutkan membacakan materi pada hari ini, Pak. Ya, maaf Bapak terganggu sinyal tadi. Ya, Silakan di sini pakaian pemain. Semua pemain dalam olahraga sepak takraw harus menggunakan seragam kaos berlengan dan sepatu model karet khusus. Apabila sedang musim dingin, bisa menggunakan tracksuit. 2. Kaos pemain yang dikenakan harus disertai dengan nomor punggung dengan ukuran tingginya tak kurang dari 19 cm. 3. Untuk kapten regu harus mengenakan ban kapten yang diletakkan di sebelah kiri. 4. Para pemain putri mengenakan celana pendek hingga sebatas lutut. 5. Para pemain dilarang memakai peralatan dan aksesoris yang bisa membahayakan diri maupun orang lain.
Ya, silakan Pak, dilanjutkan. Ya, terima kasih Nak Rapli. Bapak akan menjelaskan pergantian pemain. Yang pertama, apabila ada permintaan manajer dan pelatih, pemain bisa digantikan oleh pemain cadangan dengan melaporkan pada pihak wasit serta pergantian pemain tersebut dilakukan sewaktu bola mati. Yang kedua, pada semua regu diperbolehkan untuk mengganti pemain sebanyak 2 kali di setiap set. Dan pada set berikutnya bisa melakukan pergantian kembali. Yang ketiga, selama pertandingan berlangsung, seorang pemain yang pernah bermain dalam satu regu, baik untuk menjadi pemain utama maupun cadangan, tidak diperbolehkan untuk bermain lagi dalam regu lainnya, meskipun itu hanya sebagai pemain cadangan. Dan yang terakhir, apabila pemain mendapatkan kartu merah dari wasit, maka dapat diganti oleh pemain cadangan asal ada pergantian pemain di set sedang berlangsung. Selanjutnya ofisial. Yang pertama, peraturan permainan sepak takraw selanjutnya dalam pertandingan ini ialah para ofisial. Dalam perlombaan resmi sepak takraw dipimpin oleh yang pertama 1 orang sebagai official referee, yang kedua 2 orang sebagai wasit, dan 6 orang sebagai penjaga garis, yakni 4 penjaga untuk garis pinggir dan 2 penjaga untuk garis belakang. Sistem perhitungan angka. Yang pertama, jika penerima servis terjadi kesalahan, maka secara otomatis akan memperoleh angka sekaligus akan melakukan servis lagi. Yang kedua, angka kemenangan captain maksimum 20 juta angka. Kecuali ketika nilai sama di 20, maka yang kedua, angka kemenangan setiap set maksimum 21 angka, kecuali ketika nilai sama di 20-20, maka pemenang akan ditentukan dengan mengurangi 2 angka hingga batas akhir 25. Memberikan kesempatan untuk beristirahat 2 menit pada masing-masing tim di akhir set pertama dan kedua termasuk tie break. Dan yang keempat, jika pada masing-masing regu memenangkan 1 set, kemudian permainan akan dilanjutkan dengan set tie break dengan 15 poin, namun untuk posisi 14-14 pemenang akan ditentukan dengan selisih 2 angka hingga akhir 17 angka. Ya, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Anak-anak? Ya, tidak ada Pak. Silakan dilanjut. Masih tidak ada yang ingin bertanya? Nampaknya kalian sudah pintar semua dan sudah paham dengan materi yang Bapak sampaikan pada hari ini ya. Ya, lanjut ke materi selanjutnya, penalti dan hukuman. Yang pertama, memperhatikan sikap yang tidak sopan dan juga menghubungi pihak wasit dengan kasar mengenai keputusan yang sudah diambil. Yang kedua, meninggalkan lapangan perlombaan tanpa adanya permisi pada wasit yang memimpin pertandingan serta melakukan hal yang tidak pantas selama perlombaan berlangsung. Dan yang ketiga, memberikan bola pada pihak lawan dengan kaki maupun memberikannya dengan cara dilempar secara kasar. Selanjutnya, tolong Nak Lia Monica, tolong bantu Bapak untuk membacakannya. Kesalahan kedua belah pihak. Yang pertama, terdapat permainan yang mengambil bola di lapangan, menginjak ataupun melewati suatu tapak kaki garis di tengah. Yang kedua, bola mengenai tangan, memainkannya terlebih hingga 3 kali atau bola mengenai pembatas. Yang ketiga, menjepit atau menahan bola antara badan dan lengan maupun antara kedua kaki dengan bola. Yang keempat, terdapat permainan yang melewati lapangan lawan walaupun di atas dan di bawah net. The follow, tidak tahu. Dapat. Ya, terima kasih kepada Nak Lia Monica. Terima kasih. Dari materi kita pada hari ini, apakah ada anak-anak yang ingin ditanyakan atau kurang dimengerti pada pertemuan kita hari ini?
Siap. Tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, Pak. Sepertinya materi pada hari ini sudah jelas. Ya, jika tidak ada, Bapak akan menutup pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih anak-anak yang telah berpartisipasi di pertemuan Bapak ini. Sebelum kita menutup pertemuan kita pada hari ini, kepada Nak Rapli tolong dipimpin dulu doanya untuk menutupi pertemuan kita pada hari ini. Ya, siap, Pak. Sebelum menutup pelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, Bapak Airi, pada pertemuan kita hari ini terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.